Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Raihan dengan NIM 11970300021 akan menjelaskan mengenai implementasi Markov Chain untuk prediksi kasus penderita demam berdarah dengue di Kabupaten Bengkalis untuk memenuhi nilai ujian akhir semester fisika komputasi lanjut yang diampu oleh Pak Yuda Setia Perkasa. Nah, kemudian untuk pendahuluannya, eh, jadi di sini saya membahas tentang demam berdarah. Demam berdarah itu merupakan sebuah penyakit. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa sehat itu mahal, tapi masih banyak orang yang menyia-nyiakan kesehatannya. Kenapa sehat itu mahal? Karena ketika kita sedang sakit, itu kita harus mengeluarkan banyak biaya untuk kita kembali menjadi sehat. Nah, tapi ketika kita sedang sehat, kita masih saja menyia-nyiakan kesehatan kita gitu. Ya kadang tidak berolahraga, hanya berdiam diri saja gitu di rumah. Nah, salah satu penyakit yang bisa dibilang sangat fatal itu adalah demam berdarah dengue. Nah, jadi pada tahun 2013, menurut Kementerian Kesehatan, DBD disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini tumbuh di musim hujan dengan menyebarkan jentik pada genangan air yang bersih. Nah, jadi dengan penjelasan seperti tadi itu, dengan cara menyebarkan jentik itu pada genangan air yang bersih, maka kita untuk mengantisipasinya itu bisa menghilangkan genangan-genangan air yang ada di sekitar kita. Misalnya dengan cara ketika ada genangan air kita harus menyapukannya gitu, agar genangannya menjadi menghilang. Nah, untuk demam berdarah ini khususnya pada Provinsi Riau atau tepatnya di Kabupaten Bengkalis, pada saat tahun 2013 itu memiliki kasus DBD yang meningkat 4 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenapa? Karena mungkin eh, banyak air-air yang tergenang sehingga menyebabkan banyaknya jentik dari nyamuk Aedes aegypti ini yang kemudian menggigit orang-orang yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian untuk mengantisipasi itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis melakukan fogging. Kemudian bahan dan metodenya untuk pengumpulan data itu sudah pasti. Data yang didapatkan adalah hasil dari pengumpulan data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis yang memberikan data berupa angka jumlah kasus DBD di setiap kecamatan per bulannya. Kemudian di sini kita akan melakukan sebuah prediksi. Itu prediksi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah prediksi jangka panjang yang kurang lebih 2 sampai 10 tahun. Kemudian yang kedua, prediksi jangka menengah yang kurang lebih 1 sampai 24 bulan. Kemudian jangka pendeknya itu kurang lebih 1 sampai 5 minggu. Nah, kemudian kita masuk ke Markov chain-nya. Nah, kebetulan Markov chain ini adalah metode yang saya ambil. Nah, jadi model Markov ini dikembangkan oleh seorang ahli dari Rusia bernama A.A. Markov pada tahun 1896. Nah, rantai Markov ini adalah sebuah proses acak yang dapat diparametrisasi berdasarkan kejadian sebelumnya dan memperkirakan peluang antara keadaan yang tidak bersambung dalam sistem yang sedang diamati. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini bahwa Markov chain itu merupakan proses acak yang dapat didasarkan kepada kejadian sebelumnya. Jadi Markov chain ini merupakan melakukan sebuah prediksi untuk tahun selanjutnya berdasarkan dengan hasil yang didapatkan pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sifat Markov itu dinyatakan dengan P X plus 1 sama dengan F X0 sama dengan I0 sampai dengan Xn min 1, kemudian sama dengan lagi In min 1, Xn sama dengan I sama dengan P Xn plus 1 F Xn sama dengan I. Nah, jadi di sini
nilai peluangnya, peluang kondisional dari P, peluang kondisional dari P bisa ditulis dengan xn sama dengan F garis lurus x0 sama dengan I. Kemudian ditutup dengan kurung Kurawal sama dengan lagi PIJ dalam kurung STS, nah jadi nilai tersebut itu disebut dengan probabilitas transisi dari orde R sama dengan T min S dari state I ke state J untuk semua indeks S besar dari 0, S besar dari sama dengan 0, dan juga S kecil dari T, dengan 1 kecil dari sama dengan I, dan juga J kecil dari sama dengan K. Nah, kemudian dilambangkan dengan matriks transisi P. Untuk keadaan K, matriks transisi orde pertama P memiliki ukuran K dikali K, seperti bentuknya kurang lebih kayak gini. P dengan P 1,1, kemudian P K, 1, kemudian titik 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 juga ini P 1, K, kemudian titik titik titik, kemudian P K, K. Nah, menghasilkan bentuk seperti ini gitu. Itu untuk Markov chain-nya. Kemudian lanjut lagi. Jadi di sini ada menjelaskan tentang alur prediksi Markov chain-nya. Yang pertama itu mulai, kemudian menentukan matriks awal, kemudian melakukan perbandingan tiap kejadian dengan total kejadian, kemudian diambil bobot terbesar, kemudian bobot dikembalikan 100%, kemudian melakukan perbandingan tiap bobot dengan total bobot, kemudian menghasilkan sebuah prediksi. Nah, kemudian dia bobot sebelumnya dikalikan matriks awal, kemudian hasil dari matriks awal yang dikalikan dengan bobot tadi dihasilkan menjadi bobot baru. Nah, kemudian setelah dihasilkan menjadi bobot baru itu kembali dilakukan sebuah perbandingan tiap bobot dengan total bobotnya dan menghasilkan prediksi. Jika masih ya, masih bisa diulang ini. Nah, tapi jika tidak, langsung selesai. Nah, kemudian selanjutnya untuk hasilnya itu pertama kita membuat matriks awal kejadian dulu. Nah, jadi ini adalah matriks awal kejadian yang bagian atas. Kita kasih nomor 1. Nomor 1 ini merupakan matriks awal kejadian seperti ini. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 ini membuat hasil perbandingan matriks dengan total kejadian tiap tahunnya. Nah, kemudian membuat hasil perbandingan ini hasilnya seperti ini. Hasil perbandingan matriks kejadian, perbandingan matriks dengan total kejadiannya di setiap tahun. Hasilnya seperti ini. Yang di bawah ini nomor 2. Nah, kemudian
Setelah melakukan perbandingan hasil matriks dengan hasil kejadian, maka didapatkan matriks hasil kejadian. Nah, jadi ini adalah matriks hasil kejadian. Nah, kemudian mengalihkan state kejadian dengan matriks kejadian. Nah, jadi yang ini dikalikan dengan state kejadian. Nah, state kejadian itu atau bisa dibilang dengan P0 merupakan jenis kejadian yang dilambangkan dengan bilangan biner 0 dan 1. Nah, jadi ini adalah state kejadian yang dilambangkan dengan nilai 0 dan 1, bilangan biner 0 dan 1. Nah, kemudian pada kondisi ini isi kejadian ada 4, yaitu ini 4, 1, 2, 3, 4. Itu masing-masing ini adalah Pulau Bengkalis, yang ini adalah Pulau Rupat, kemudian ini Pulau Sumatera, dan yang ini adalah bebas dari DBD. Nah, kemudian hasil akhirnya itu adalah bobot terbesarnya, kemudian 0,05, 0,621, dan 0,738 merupakan bobot terbesar. Kemudian menghasilkan peluang pada tahun 2016 itu sebesar 39,3%, 0,5%, 62,1%, kemudian 73,8%, menghasilkan 175,6% untuk peluangnya. Kemudian untuk prediksinya dikalikan dengan 100%, itu menghasilkan 22,4%, 0,3%, 35,4%, 42%, menghasilkan 100%. Nah, kemudian di sini didapatkan hasilnya berupa persen pada tahun 2017, yaitu 29,8, 0,4, 51,6, dan 18,2%. Nah, setelah tadi membuat perkiraan pada tahun 2016 di slide sebelumnya, untuk tahun 2017 juga gunakan hal yang sama dan didapatkan hasil seperti ini. Nah, kemudian di sini ada grafiknya kasus DBD di Bengkalis. Bisa dilihat seperti di sini, yang biru itu adalah Pulau Bengkalisnya, kemudian yang bisa dibilang ungu ini adalah Pulau Rupat, kemudian Sumatera itu yang hijau agak terang, kemudian yang hijau army ini adalah yang bebas DBD. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, itu bisa dibilang bahwa Markov chain adalah sebuah proses yang dapat diparameterisasi berdasarkan kejadian sebelumnya dan memperkirakan peluang antara keadaan yang tidak bersambung dalam sistem yang sedang diamati. Kemudian untuk hasil dari eh, yang tadi kita buat untuk analisisnya pada DBD di tahun 2016 dan 2017, berdasarkan hasil prediksi menggunakan Markov chain, kasus DBD Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan pada awal tahun 2014. Nah, kemudian sedangkan pada tahun 2016, kasus DBD ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015. Prediksi kasus DBD Kabupaten Bengkalis tahun 2006, tiap pulau yaitu Pulau Bengkalis 132, Pulau Rupat 2, dan Pulau Sumatera ada 209 kasus. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila banyak kesalahan ketika melakukan presentasi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.